Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, Allah sifatullah wujudullah. Kemudian dikaitkan dengan di Asmaul Husna, ya wajidu, wajid, ya wajidu, bahwa Allah yang maha mewujudkan, yang kaitannya dengan kudroh. Maka teniku ngapunten. Sirullah datullah nek cara wong Jawa biyen. Sifatullah. Saniki wis pinter nahwu, pinter maca Quran, sifatullah. Sirullah. Apa sih sirullah itu? Sirullah manakala konteksnya ilmu adalah ilmu tentang rahasianya Allah. Mana? Ya sing saya sampaikan secara umum, yang banyak orang menolak. Saya ulangi, sirullah kalau konteksnya adalah ilmu tentang rahasia Allah yang selama 23 tahun ini saya sampaikan. Yang fakta di lapangan banyak yang menolak. Enggak apa-apa. Itu hak masing-masing. Saya tidak akan pernah menyalahkan Anda yang menolak. Enggak. Karena semua diri itu ada prosesnya masing-masing. Bagaimana saya menyalahkan orang berjalan ketabrak cagak sebab gak melihat atau buta? Nggak bisa, maklum gitu loh Pak, maklum. Tapi kalau sirullah yang dimaksud zatnya, maka dengan ilmu inilah, ilmu rahasia Allah lah yang membuka tentang zatnya Allah. Yang dimaksud tentang zatnya Allah niki wau lho Pak, jelas. Sirullah datullah. Terus sifatullah, sifat-sifat iku sing endi? Ya iku sing ditampilke mulai wujud sampai mutakal liman. Di situ ada 4 pembagian: nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Niki komplit pun kula bahas nang satu file 10 bab itu di situ. Wis. Asmaullah iku yang mana? Asma jeneng Allah iku wis dipencar-pencar menjadi 99 yang di dalam Al-Quran disebut Asmaul Husna, mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur. Artinya 99 itu nama Asmaullah Husnul Khotimah, Asmaul Husna dicecep ning asma Allah beleng. Inilah asma yang 100. Sing nama sing 100. Lu tak ulangi mana? 99 Asmaul Husna dicecep nama situ. Ini namanya ahadiyah, proses ahadiyah. Jalep. Akhirnya nama ahad, mari ahadiyah ke ahad, disebut namanya ahad tunggal, itu hanya Allah. Pertanyaannya, yang ke-100 yang mana? Ning donya Pak, ono jeneng papan, kursi, meja, taplak, asbak, rokok, iku nama. Semua nama. Kembali kepada sifatullah, sifatnya makhluk la haula wala quwata. Nek sifatnya Allah ilang nafine niki, nggih. Ilange nafi wujude illa bil
illa billah. Tetap iki secara tulisan ada, tapi nggak ada, wujudnya nggak ada, bentuknya ilallah. Iku menjadi sifat hakikate Allah. Wis nomo-nomo sing ning makhluk kabeh iku sapa ya sing kei nama jeneng kembang? Sapa ya sing kei jeneng kembang iku ya? Duren. Asale sapa ya sing kei nama duren ya? Piring, lepek, gelas. Lah ya. Ini sejarah lho Pak ya. Sejarah. Kalau kita nanya sapa sing kei jeneng, ya sing ahad mang. Artinya walaupun jenengan nyebut nama ahad Allah, di dalamnya itu ada Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur. Ngoten maksudnya. Lah, manakala jenengan sudah sampai pada ahad, itulah namanya sing dimaksud Dzatullah. Pun jelas. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa mang? Wajibul wujud apa? Kenapa mang? Ya wajibu Allah maha mewujudkan. Sing ditakok ini mang ngopo lali aku. Napa Pak? Loading wisan, maring kena duren. Kalau Allah itu sang yang maha wujud, terus wujudin dunya iku apa tah wujude Allah? Prasaku gak ngono kok mang. Cebi ya napa wau? Kula supe. Nggih, sing nyuwun ingkang dimaksud. Nggih. Wonten Asmaul Husna ya wajidu. Wajibu, nggih. Wajidu. Oh, wajidu. Wajidu. Nggih. Mewujudkan, maha mewujudkan. Nggih. Dijelaskan sekaligus dengan unsur udrohnya Allah. Oh. Hakikian. Ngoten. Nggih. Sampun. Pun cetha. Nur Muhammad adalah wiji kang dumadi di dalamnya hidup. Bahasa Jawa, Nur Muhammad adalah wiji kang dumadi sak lebete urip. Manakala nggak ada Nur Muhammad, maka tidak ada dunia dan seisinya. Manakala tidak ada sel di dalam nutfah, Quran ya. Kalau biologi itu nutfah mani yang ada di bopo, di ayah. Di dalam mani itu ada sel. Ini yang disebut Nur Muhammad. Manakala tidak ada sel itu yang disebut Nur Muhammad, maka tidak akan terjadi dunia dan seisinya berupa jasad jenengan niki. Nek prosesnya kan kudu kumpul ambek biung ya. Ibu akhirnya hamil, pertemuan antara sel telur dengan ovum. Akhirnya hamil terus wujud jenengan kalih kula. Wujud jenengan kalih kula iki minangka dunia dan seisinya. Pertanyaannya, sing maha wujud, sing wujud ini sapa? Allah. Allah yang mana? Tinggal pertanyaannya kita memakai kacamata mana. Tadi saya katakan Nur Muhammad adalah wiji kang dumadi sak lebete urip. Berasai. Oke, iki SD paham. SD paham.
andai kata saya berkata sekarang mahasiswa, ku tampakkan wujudku sing laisa kamislihi tadi loh ya, dengan majas Nur Muhammad, kira-kira jenengan pripun? Ku tampakkan wujudku yang berupa nurullah, yang ada yang sebutan roh. Pripun? Niki sik mamang, Pak. Karena kita mulai sejak kecil didoktrin tentang masalah khalik dengan makhluk. Wis, iki ku hidayah Allah sing masuk. Artinya kita sampai kapanpun akan sak mamang, takut. Manakala mengatakan aku Allah, yang namanya Nur Muhammad atau ruh, gak wani, Pak, gak berani. Hanya mereka lah ya yang dikatakan kekasih Allah, atau yang disebut sebagai orang-orang yang sudah ma'rifatullah. Niku wis gak mamang maneh, gak akan terjadi kemamangan, karena imannya dia sudah hakul basiroh, imannya sudah hakul yakin. Kita yang belum sampai di situ mesti, Pak, mamang. Buka di dalam surah Al-Anbiya 29. Barang siapa yang berani menyebut aku Allah sementara di dalam hatinya belum bertajalli, syirik hukumnya. Syirik. Artinya silahkan Anda itu berkata la ilaha illa ana yang dimaksud adalah ana akunya Allah, manakala Anda sudah melewati tahalli dan duduk di tajalli, baru nggak ada masalah. Lah, ini tidak terlepas dari kudrat dan irodahnya. Mana kudratnya, mana irodahnya, kehendak irodahnya. Yang kehendak itu ditanamkan di dalam hati seorang bopolan biung. Kehendak, Dek, ayo ndang gawe anak. Lah ngono bahasane. Iku kehendak. Lah kudratnya mana? Ya yang menjadikan koma jenengan. Kudratnya yaiku siratal mustaqim. Coba nek gak siratal mustaqim, sirat sing menggok-menggok, yang ini ora dadi. Nyun sewu. Jadi irodah yang ditaruh terhadap, irodahnya Allah yang ditaruh terhadap bopolan biung, ayah dan ibu, itu sebetulnya irodahnya Allah. Lah kudratnya kekuatan yang terjadi pada saat itu. Bon. Kudrat irodah dadi siji, maka maujud. Maujud ya wujud jenengan kali kula niki akhirnya. Lah sing maha mewujudkan iku ya sapa? Ditarik maneh. Bon. Kula nek ngomong Nur Muhammad iku sik munting anak TK. Nek ngomong Allah, TK mboten munting. Ya sak lumrahe Allah iku sing nyiptakno sebagai khalik laisa kamislihi sayun. Ya paham, artine akal iki saged nampa. Tapi nek tak sebut wiji kang dumadi iku sejatine adalah manifestasi atau si majas wujudnya Allah. Jadi Allah itu dimajaskan bentuk nurullah. Kan gini, Pak, wujudku kata Allah sing laisa kamisli dan biar dikenal oleh makhlukku, tak rupakno nurku, yaiku jenenge nurullah. Lah wujude nurullah iku dunya saisine.
Nyun sewu, rasa sing disebut gurih dan lain sebagainya itu sejati nilai sakamisli sayun. Lah dimajasno wujute ya iki duren. Nek aku ngomong duduk duren ya dilokno wong-wong. Wong-wong munting. Sehingga lebih baik saya mengatakan secara batiniah sejatine rasa kang rupa gurih pahit manis yaiku wujude laisa kamislayun. Lesanku ya kudu ngomong duren. Mboten ngomong iki pahit. Ya salah. Iki legi, iki gurih. Sing bener iku iki duren nyimpen rasa manis, pahit, gurih. Iki wis SD paham. Apa maneh di aslino jenenge. Iki Allah sing nyimpen rasa manis, legi, gurih. Lah, iki mahasiswa iki. Wis, mahasiswa kebanyakan nggih bingung kok. Apa maneh arek SU. Kita akan menuduh bopo lan biung sing kuat, sing duwe karep. Tapi kalau kita melihat dari kacamata hakikat, otomatis kembali kepada Allah. Begitu. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Derek tanglet Gus, kula saking dusun Gembong, Kecamatan Talang. Derek tanglet ciri-ciri anak soleh sing kepripun. Nuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pandangan apik manusia, pandangan Allah juga bagus. Ada pandangan jelek manusia, ada pandangan jelek di mata Allah. Yang ketiga, ada pandangan bagus di mata manusia, di mata Allah belum, alias jelek. Ada pandangan di mata manusia jelek, tapi di mata Allah bagus. Jadi yang ditanyakan ciri-ciri anak yang soleh itu bagaimana? Bon, kantun jawab kula. Nek dari pandangan menungso, ya mereka-mereka sing sobo langkar, sobo masjid, patuh dengan hukum syariat dan lain sebagainya. Iku anak soleh pandangan manusia. Sekarang pandangan Allah. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Allah gak melihat jasad, tapi Allah melihat hati. Al-qalbu ay ar-ruh. Imam Ghazali nek dawuh nang kitab Ikhya, yang dimaksud hati itu bukan atine ayam pitik, bukan. Hatinya wedhus, bukan. Tapi al-qalbu ay ar-ruh. Nah ini Allah melihat pandangan hati, kelakuannya hati. Kelakuannya hati bagus iku yang bagaimana? Mingkol bin zahidin, hati yang sudah berakhlak ilahiyah pada Allah. Sekarang ini ada pak orang pandangan menungso iku elek, nggih, ora tahu salat, ya, ora tahu poso. Ramadan niku lho, wis tah orang mandang Islam KTP, jadi ngono. Tapi kita tidak tahu kalau rohaniahnya selalu berzikir. Ada golongan yang seperti itu. Berarti pandangan manusia jelek, pandangan Allah bagus. Sekarang kita milih yang mana? Ada pandangan manusia itu bagus, pandangan Allah jelek. Berarti ruhaniyah kita duduk mingkol bin rohibin, hati condongnya terhadap duniawi ya. Wis sampean maknani dhewe.
Sekarang njaba njero apik. Lho wis. Njaba njero elek. Lho wis. Wis sampean artekno dhewe pun. Paham nggih? Pun lainnya.